Halo semuanya, jumpa lagi di channel cerita si Jagung Ngora. Apa kabarnya hari ini? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat, bahagia, dan penuh semangat ya. Terima kasih udah setia mengikuti kisah seru ini. Dukungan kalian adalah bahan bakar semangat kami. Karena pada kesempatan kali ini, kita akan melanjutkan kembali kisah epik dari Dewa Kultivasi Gana di episode 147. Tapi seperti biasa, sebelum masuk ke cerita utamanya, mari kita rekap dulu episode sebelumnya, yaitu episode 146. Di mana pada episode sebelumnya, setelah menaklukkan penyihir wanita kuat dan menjadikannya sebagai bawahan, Chushu pun menuju istana dinasti Li yang berfungsi sebagai pusat pemerintahan umat manusia di benua biru. Perasaan gembira tampak jelas di wajah Chushu. Dalam hatinya, dia merencanakan dua hal. Yang pertama, menyembunyikan penyihir itu agar kehilangannya menarik perhatian Raja Binatang sehingga ia bisa memanfaatkannya. Dan yang kedua, dia diam-diam bisa menggabras penyihir tersebut tanpa sepengetahuan siapapun. Di tengah lamunannya itu, Qin Guili menyapa disertai dua dayang. Melihat jubah Chushu yang bersih, Qin Guili pun merasa curiga. Apakah dia benar-benar terlibat dalam pertarungan melawan penyihir itu? Namun Chushu dengan percaya diri menyatakan bahwa urusannya dengan penyihir wanita itu sudah selesai. Pernyataan itu mengejutkan Qin Guili dan para dayang, karena Dewa Immortal Clan penyihir yang jadi saingan berat mereka ternyata telah dibereskan. Kabar kemenangan itu tentu saja membuat pihak manusia bersuka cita, sehingga Qin Guili mengucapkan selamat dan berjanji akan menyebarkan berita gembira itu kepada semuanya. Lalu Chushu kemudian berpamitan untuk beristirahat dan pergi ke ruangan tamu mewah yang disediakan untuknya. Di sana dia menggabungkan 3 lepengan batu hitam yang telah dia kumpulkan. Sistem pun memindai benda tersebut. Ternyata item itu bernama sisa gerbang batas, fragmen gerbang teleportasi luar angkasa. Jika kelima fragmen terkumpul, dia berkesempatan memperoleh Dao Yuan dan bisa melakukan teleportasi kemanapun, walau jarak jauh masih terbatas karena kerusakan. Tergoda untuk mencoba, Chushu langsung mengaktifkan teleportasi dan tiba-tiba berada di kamar terlarang, yaitu kamar mandi pribadi milik Qin Guili yang penuh uap harum dan kelopak bunga. Suara percikan air mengungkap bahwa Qin Guili sedang mandi. Tentu saja Qin Guili pun kaget dan merasa malu, sedangkan Chushu merasa panik dan mencari-cari alasan. Tapi alasan yang dibuat Chushu justru malah menanyakan alasan Qin Guili malah mandi di siang hari bolong, yang membuat sang ratu makin salah tingkah. Dan Qin Guili pun merendahkan tubuhnya di air. Dia menahan rasa malu sekaligus rasa jengkel kepada Chushu. Setelah basa-basi yang canggung itu, Chushu bergegas keluar, namun sempat salah arah yang menambah kekikukannya. Setelah Chushu pergi dari sana, Qin Guili bertanya-tanya, apakah kemunculannya disengaja? Ia bahkan sempat membayangkan skenario romantis di kepalanya. Lalu adegan pun berpindah ke benua Qinku yang merupakan wilayah klan hantu. Di tepi pantai terlihat Raja Binatang Lin Kuang muncul. Lalu Kuxian sang dewa immortal klan hantu pun langsung datang untuk menyambutnya. Lin Kuang pun memuji peningkatan kekuatan Kuxian ke tahap keempat tanah Raja Suci, lalu bertanya soal sang penyihir yang baru saja dikalahkan. Percakapan mereka pun terasa menegangkan karena Lin Kuang curiga kalau Kuxian tahu sesuatu. Tanpa banyak penjelasan, Lin Kuang mendadak menyerangnya dengan tinju Raja Binatang Buas untuk menguji kekuatan Kuxian saat ini. Dan keduanya pun bertarung dengan sengit, sehingga suara dentuman keras pun menggema kemana-mana. Kuxian pun hanya tertawa sinis, karena dia sadar Lin Kuang jelas tidak sekedar menguji kekuatannya. Lalu dia segera menghubungi Chushu lewat telepati untuk melaporkan tentang serangan mendadak itu. Chushu menanggapinya santai namun juga dengan nada sinis dan berkata dari mana Lin Kuang mendapatkan keberanian itu. Tapi Kuxian menduga kalau mungkin saja Raja Binatang telah bersekutu dengan Dewa Bintang. Dan kecurigaan besar itu pun menutup cerita di chapter 146. Wah. Setelah kisah yang begitu panas tadi, kira-kira apa langkah selanjutnya yang akan diambil oleh Chushu dan juga Kuxian? Apakah Lin Kuang benar-benar punya aliansi rahasia dengan Dewa Bintang? Daripada makin penasaran, yuk kita langsung saja lanjutkan kisahnya di chapter 147. Cerita berlanjut. Kuxian pun berkata kepada Chushu menggunakan teknik telepati. Dia bilang, apakah maksudmu itu? Kalau Raja Binatang telah bersekutu dengan Dewa Bintang, tapi apakah dia memiliki keberanian sebesar itu? Karena Dewa Bintang jauh lebih kuat darinya, sehingga kalau mereka bekerja sama, itu hanya akan menimbulkan bencana di masa depan. Suara Kuxian bergetar halus di dalam pikiran Chushu seolah dibawa angin badai. Karena di benua Qinkui, aura pertarungan belum sepenuhnya mereda, dan setiap kata Kuxian terasa seperti dentuman petir, seperti peringatan bahwa kekuatan para penguasa langit bisa mengguncang dunia. Sambil memperlihatkan Lin Kuang yang penuh percaya diri, Chushu pun menjawabnya. Dia bilang, kemungkinan besar dia memiliki kartu truf untuk melawan Dewa Bintang, karena jika tidak, dia tidak akan mau bekerja sama dengan Dewa Bintang. Tatapan Chushu menusuk seperti bilah pedang yang dingin, sedangkan Lin Kuang berdiri tegak di bawah langit kelabu, dan setiap ototnya memancarkan kesombongan. Kata-kata Chushu bagaikan lonceng perang yang menggemak, mengisyaratkan permainan berbahaya sedang berlangsung di balik tirai kekuatan yang besar.
Wajah mereka berdua terlihat serius dan Chusyu pun melanjutkan perkataannya. Sekarang Dewa Bintang sudah muncul di tempatku berada, jadi kau fokus saja untuk menghadapi musuhmu yang ada di sana. Nada suara Chusyu mengeras, tenang namun penuh wibawa. Bayangan gelap bergerak di cakrawala benua manusia, dan hawa sihir terasa menekan dadanya. Kusian mengangguk tipis, menyadari bahwa satu kesalahan saja bisa mengguncang keseimbangan dunia saat ini. Chusyu yang merasakan kehadiran Dewa Bintang di sekitar tempatnya berada, dia langsung keluar untuk memeriksanya. Dan terlihat di atas langit ada sebuah portal yang bersinar cukup terang seperti gugusan bintang. Langit yang awalnya tenang kini bergetar seolah tersayat cahaya. Portal itu berkilau seperti ribuan bintang yang menari indah namun mengandung ancaman yang tak terlukiskan. Angin membawa bisikan takdir, membuat dedaunan bergetar dan burung-burung berterbangan panik. Tak lama kemudian, muncul sosok seorang wanita yang mengenakan topeng di wajahnya. Dia adalah orang yang disebut sebagai Dewa Bintang. Bayangan anggun itu melangkah keluar dari cahaya. Setiap gerakannya memancarkan aura yang agung. Topeng yang ia kenakan memantulkan cahaya bintang, menyembunyikan rahasia dan emosi di balik tatapan yang tak terbaca, sehingga suasana seketika berubah menjadi mencekam. Di balik topeng itu, Dewa Bintang pun menatap Chusyu dengan tajam. Dia bilang, "Manusia kuat, aku tidak menyangka kau akan muncul di sini." Tatapan itu bagaikan pedang langit yang menembus kabut malam. Suaranya bergema, dingin namun indah, membawa suasana takdir yang tidak bisa dihindari. Setiap kata terasa seperti ujian yang akan menuntun hidup dan mati Chusyu. Sambil tersenyum, Chusyu menjawab, "Bukankah kita sepakat untuk bertemu 3 hari lagi? Tapi kenapa kau begitu bernafsu untuk membunuh Kusian sekarang?" Senyum tipis Chusyu bukanlah senyum ramah, melainkan senyum seorang pejuang yang menantang badai. Angin bertiup kencang, membawa aroma debu pertempuran yang segera pecah, sehingga ketegangan di udara pun hampir bisa diraba. Dengan penuh kewibawaan, Dewa Bintang kembali berkata, "Dilihat dari bakatmu, kau pasti sudah berkultivasi tidak kurang dari 500 tahun. Usiamu masih sangat muda tapi sudah memiliki kekuatan sebesar ini, sungguh sangat di luar imajinasi semua orang. Tapi sayangnya kau akan mati di tanganku. Tapi jika kau mau kembali dan menyerahkan lempengan batu milikmu itu, aku tidak akan membunuhmu." Suara Dewa Bintang bergema seperti genderang perang. Kata-katanya memukul udara, mengguncang bumi yang sunyi. Setiap suku kata yang dia ucapkan membawa beban kekuasaan dan keangkuhan seorang penguasa bintang, menantang Chusyu untuk menyerahkan segalanya atau hancur. Tapi Chusyu tidak terlihat takut sama sekali dan malah tersenyum kepadanya. Dia bilang, "Apa? Kau berniat untuk membunuhku?" Senyum Chusyu bagaikan api yang menyala di tengah badai salju. Aura perlawanan memancar dari tubuhnya, menolak tunduk pada ancaman. Sekeliling mereka seolah menahan napas, menunggu letupan besar yang akan segera terjadi di sana. Sambil melihat sosok Dewa Bintang, Chusyu melanjutkan perkataannya, "Kalau saja kau adalah kultivator di atas ranah Raja Suci, aku mungkin akan lebih mewaspadaimu. Tapi kau hanya berada di tahap ke-6 ranah Raja Suci. Jadi apa hakmu untuk mengancamku seperti itu? Dasar wanita yang tidak tahu malu." Suara Chusyu mengiris udara, tegas dan menghina. Ucapan itu menyalakan bara api kemarahan di antara bintang-bintang di atas mereka. Langit seolah bergetar, menandakan bahwa duel yang akan datang tidak hanya mengguncang bumi, tetapi mungkin saja menulis ulang takdir dunia. Tanpa banyak berbasa-basi lagi, Chusyu langsung menapaki udara dan mengeluarkan teknik miliknya untuk melancarkan serangan kepada Dewa Bintang yang berniat untuk membunuhnya. Langkah kakinya menghentak angin, menciptakan gelombang energi yang menggentarkan langit. Cahaya kilat menyelimuti tubuhnya yang menandai dimulainya duel para legenda. Di bawah sinar bintang, dunia seolah menahan napas. Melihat Chusyu yang sedang menerjang ke arahnya, Dewa Bintang masih terlihat tetap tenang. Dia bilang, "Kau begitu sangat bersemangat sekali, tapi kau harus ingat, di sini adalah wilayah zona waktu." Nada suara Dewa Bintang terdengar tenang namun penuh ancaman, seolah tiap kata adalah mantra yang memutar balik kenyataan. Cahaya di sekelilingnya berkedip-kedip seperti jam pasir kosmik, mengingatkan bahwa ia mengendalikan ruang dan waktu. Tapi Chusyu tidak peduli dengan hal itu dan langsung mengeluarkan teknik tinju tubuh suci kuno miliknya untuk menghajar sang Dewa Bintang. Tinju Chusyu bersinar bagai matahari terbit, kekuatannya memecah angin dan melengkungkan ruang. Getaran dari pukulan itu membuat bebatuan kecil di tanah melayang, memberi isyarat bahwa setiap pukulan adalah kekuatan yang mampu mengubah lanskap dunia. Dengan cepat, Dewa Bintang pun langsung menjentikan jarinya untuk merespons serangan yang coba dilancarkan oleh Chusyu. Sebuah dentingan lembut terdengar di saat jarinya bergerak, tapi dentingan itu lebih dahsyat daripada suara petir. Dalam sekejap, bintang-bintang di atas langit tampak bergetar, seolah tunduk pada suatu perintah sederhana darinya. Dan dalam waktu yang sekejap saja, cahaya berbentuk bintang dalam jumlah yang besar melesat dengan cepat ke arah Chusyu sebelum Chusyu sempat sampai ke tempat Dewa Bintang berada. Ribuan cahaya bintang memancar, membentuk hujan meteor yang menelan langit. Setiap cahaya membawa kekuatan penghancur yang sanggup melumatkan gunung menjadi debu, dan udara dipenuhi suara siulan kosmik yang memekakan telinga. Tak lama kemudian, ledakan besar pun terjadi di sana setelah Chusyu terkena serangan yang dilancarkan oleh Dewa Bintang kepadanya. Ledakan itu mengguncang cakrawala, menciptakan gelombang kejut yang menghantam langit dan bumi.
Kilatan cahaya menutupi segalanya, dan untuk sesaat, seluruh dunia terasa terhenti di antara tarikan napas. Tentu saja Dewa Bintang tidak berpikir kalau serangan seperti itu sudah cukup untuk membunuh Chu Xiu, sehingga dia langsung mengeluarkan senjata miliknya. Dalam hati dia bilang, orang ini sangat ahli dalam pertarungan jarak dekat karena memiliki tubuh yang sangat kuat. Jika aku tidak berhati-hati saat melawannya, aku pasti akan terluka. Dia sengaja meraih senjatanya, sebuah artefak bercahaya bintang yang bergetar seolah tahu pertarungan besar akan segera dimulai. Di balik topengnya, matanya menyipit, menyadari bahwa Chu Xiu bukanlah lawan biasa, melainkan badai yang siap untuk melahap segalanya. Lalu Dewa Bintang kembali mengeluarkan tekniknya dan kembali berkata di dalam hatinya, jadi aku harus terus menjaga jarak dengannya dan terus melancarkan serangan dari jarak jauh. Cahaya bintang kembali menyelimuti tangannya, membentuk lingkaran sihir di udara. Dia melayang mundur, memanfaatkan ruang dan waktu sebagai perisai, bertekad untuk mengubah jarak menjadi keunggulan yang mematikan. Kemudian terlihat serangan skala area yang coba dilancarkan oleh Dewa Bintang. Dan jika dilihat dari ukurannya, serangan tersebut sudah cukup untuk menghancurkan sebuah kota jika langsung menghantam ke tanah. Langit dipenuhi pancaran bintang yang membentuk pusaran raksasa, hembusan angin menjadi badai, dan tanah bergetar yang menandakan kalau kehancuran besar siap turun kapan saja. Dan hanya pejuang terkuat saja yang bisa tetap berdiri dalam menghadapi kekuatan sebesar itu. Tetapi, serangan skala area yang dilancarkan oleh Dewa Bintang langsung hancur setelah berbenturan dengan barir pelindung yang dikeluarkan oleh Chu Xiu. Cahaya pelindung Chu Xiu berpendar seperti matahari suci yang menelan kekuatan bintang yang menghujani bumi. Dentuman energi bergema, memecah kekeringan dunia, dan sekali lagi, Chu Xiu membuktikan bahwa tekadnya tidak terkoyahkan meski menghadapi kekuatan setara dewa. Meskipun serangannya masih belum bisa untuk mengalahkan Chu Xiu, Dewa Bintang tidak putus asa dan mencoba melancarkan serangan selanjutnya. Dia bilang, aku akui kau memang memiliki kekuatan tubuh fisik yang sangat kuat, tapi sayangnya kau tidak akan bisa melancarkan satu serangan pun kepadaku, jadi sekarang pergilah ke neraka. Nada suaranya bergetar dengan kemarahan yang tertahan, dan langit di sekelilingnya berdenyut dengan energi bintang. Seolah seluruh kosmos mendukung sumpah kematian yang ia ucapkan. Lalu Dewa Bintang kembali melancarkan serangan area yang lebih besar daripada sebelumnya, dan bola cahaya yang terlihat sangat panas itu melesat dengan cepat ke arah Chu Xiu. Bola cahaya itu seperti matahari mini, membakar udara dan memecahkan awan saat meluncur. Hembusan panasnya saja sudah cukup untuk mengeringkan danau dan mematahkan pohon-pohon raksasa. Sambil mengeluarkan energi spiritual yang meluap-luap dari tubuhnya, Dewa Bintang pun berkata, ini adalah kekuatan spiritual agung yang telah berhasil aku dapatkan setelah aku berhasil mengembangkan dao kekuatan milikku. Dan jika dikombinasikan dengan bakat Dewa Bintangku, bahkan lawan dengan level yang sama akan terhimpit oleh gravitasi dan tidak bisa bergerak. Lalu bintang-bintang akan berjatuhan, meskipun jika lawannya tidak mati, tapi mereka akan terluka parah karenanya. Suara Dewa Bintang bergema seperti nyanyian kosmik, dan gravitasi di sekelilingnya mulai melengkung. Tanah bergetar, dan bintang-bintang di langit tampak bergerak mendekat, seolah siap turun untuk menghukum bumi. Chu Xiu yang tidak memiliki waktu untuk menghindari serangan tersebut, dia terlihat tidak bergerak sedikit pun meskipun serangan itu sudah hampir ke tempatnya berada. Dan Dewa Bintang pun melanjutkan perkataannya, kau baru saja mencapai tahap keempat tanah Raja Suci. Sekuat apapun kemampuan tubuh fisik yang kau miliki, kau sudah ditakdirkan untuk hancur berkeping-keping oleh bintang yang berjatuhan ini. Udara di sekitar Chu Xiu berdesis, namun matanya tetap setenang samudra. Keheningan itu justru lebih menakutkan daripada ledakan bintang yang mendekat, sebuah ketenangan yang hanya dimiliki oleh orang yang tahu kekuatannya sendiri. Tapi, Chu Xiu tidak terlihat takut sedikit pun. Dia hanya tersenyum tanpa mengatakan apa-apa, meskipun serangan Dewa Bintang sudah hampir sampai ke tempatnya berada. Senyumannya menusuk langit malam, penuh keyakinan, dan dalam sekejap, aura di sekelilingnya berubah, bukan lagi sekedar pertahanan, tetapi ancaman balasan yang mengguncangkan semesta. Lalu Chu Xiu langsung mengeluarkan teknik bunga lotus miliknya. Terlihat muncul bunga lotus spiritual raksasa tepat di atas kepala Chu Xiu. Bunga lotus itu mekar perlahan, kelopaknya memancarkan cahaya lembut namun mematikan. Setiap kelopak bunga berputar seperti galaksi, memancarkan aura suci yang membuat bintang-bintang di langit seolah membungkuk hormat kepadanya. Setelah itu, Chu Xiu mulai meregangkan otot-otot di tubuhnya karena berniat untuk melancarkan serangan balik. Suara sendi yang meregang bergema seperti guntur jauh. Setiap gerakan kecilnya memicu badai energi, dan tanah di bawah kakinya mulai retak, menandakan datangnya balasan yang tidak bisa dihindari. Tanpa banyak berbasa-basi, Chu Xiu malah menerjang ke arah bola energi yang dilancarkan oleh Dewa Bintang ke arahnya. Dan Chu Xiu langsung menembakkan energi spiritual miliknya ke arah bola energi tersebut. Tubuhnya diselimuti cahaya, menerobos badai bintang. Dentuman energi spiritual yang ia lepaskan seperti komet yang menantang matahari, mengentarkan bumi dan langit. Tanpa memerlukan waktu yang lama, bola energi spiritual yang sangat besar itu langsung hancur berkeping-keping, yang membuat Dewa Bintang sangat terkejut melihatnya. Kepingan cahaya berterbangan bagaikan hujan meteor terbalik, menyalakan langit malam. Ekspresi kaget di balik topeng Dewa Bintang adalah pengakuan bahwa kekuatan Chu Xiu telah melampaui bayangannya.
Karena Dewa Bintang memakai topeng, jadi dia bisa menutupi wajah paniknya. Dalam hati dia bilang, orang ini bukanlah manusia biasa, sepertinya aku sudah meremehkannya. Di balik topengnya itu, matanya melebar, dan untuk pertama kalinya cahaya bintang di sekelilingnya tampak goyah. Dewa Bintang menyadari bahwa malam ini bukanlah ia yang mengendalikan takdir, melainkan Chusyu sang penantang langit. Karena beberapa serangan sebelumnya sudah gagal untuk mengalahkan Chusyu, Dewa Bintang kembali memasang kuda-kuda untuk melancarkan serangan selanjutnya dengan kekuatan yang lebih besar daripada sebelumnya. Tanah bergetar saat ia mengumpulkan kekuatan, cahaya bintang berkumpul di sekelilingnya membentuk pusaran kosmik. Namun, ketegangan di udara mengisyaratkan rasa frustasi yang mulai meracuni tekadnya. Akan tetapi, sebelum Dewa Bintang sempat mengeluarkan serangan selanjutnya, Chusyu dengan cepat langsung berteleportasi yang membuat Dewa Bintang sangat terkejut. Chusyu bilang, hentikan saja usaha yang sia-sia itu, sekarang biarkan aku yang akan mengantarkanmu ke neraka. Satu kilatan cahaya saja dan Chusyu lenyap dari pandangan, lalu muncul tepat di hadapan Dewa Bintang. Waktu seolah berhenti, dan udara di sekitar mereka membeku oleh aura kematian yang dibawa oleh kata-kata Chusyu. Meskipun wajahnya tertutup oleh topeng, tapi dari bahasa tubuhnya sudah bisa menjelaskan kalau Dewa Bintang sedang panik. Karena tepat di depan mukanya, Chusyu sedang mengeluarkan teknik jari penghancur Dewa Zenwu tanpa sempat untuk bisa dia hindari. Tubuh Dewa Bintang menegang, setiap ototnya berteriak untuk bergerak, tetapi gravitasi kekuatan membuatnya lumpuh. Cahaya teknik Genwu menyinari topengnya, menyingkap ketakutan yang tidak bisa dia sembunyikan. Lalu Chusyu langsung menembakkan energi spiritual dari teknik jari penghancur Dewa Zenwu tepat ke arah wajah Dewa Bintang, yang membuatnya terpental jauh sambil berteriak kesakitan dengan sangat keras. Tembakan energi spiritual itu memecah udara, menghasilkan gelombang kejut yang mengguncang bumi dan danau di sekitarnya. Teriakan Dewa Bintang membus langit, seolah bintang-bintang sendiri menangis menyaksikan kejatuhan salah satu penguasa mereka. Terlihat topeng misterius yang dikenakan oleh Dewa Bintang langsung hancur berkeping-keping setelah Chusyu berhasil mengalahkannya, meskipun kekuatan Dewa Bintang 2 tahap lebih tinggi daripada ranah kultivasi Chusyu saat ini. Kepingan topeng itu berkilauan seperti serpihan galaksi sebelum jatuh ke tanah. Keheningan menyelimuti sejenak, menandakan kemenangan mengejutkan seorang pejuang yang menantang takdir. Lalu tubuh Dewa Bintang pun langsung jatuh ke danau yang ada di sana, setelah semua serangannya tidak bisa dia gunakan untuk mengalahkan Chusyu. Air danau bergolak saat tubuhnya itu menghantam permukaan, menciptakan gelombang yang memantulkan cahaya bintang. Seolah alam sendiri menyapu bersih sisa-sisa kesombongan sang Dewa Bintang. Chusyu pun menatap ke arah jatuhnya Dewa Bintang dengan tatapan yang hina. Dia bilang, "Sial, aku pikir seranganku itu sudah cukup untuk membunuhnya." Senyumannya kini berubah menjadi ejekan yang dingin. Dalam keheningan, tatapan Chusyu memotong malam seperti pedang, keangkuhan seorang pemenang yang belum puas. Rupanya, Dewa Bintang masih bisa selamat dan langsung muncul ke permukaan untuk mengambil napas. Dalam hati dia bilang, untungnya aku bereaksi cukup cepat dan mencondongkan tubuhku ke belakang setengah milimeter. Kalau tidak, akibatnya akan sangat mengerikan dan aku pasti sudah mati. Air menetes dari rambut dan jubahnya, matanya memantulkan rasa takut yang jarang ia rasakan. Malam yang penuh bintang kini tampak seperti pengingat rapuhnya kehidupan, bahkan bagi seorang dewa sepertinya. Melihat Dewa Bintang masih hidup, Chusyu langsung turun ke bawah dan berkata, "Lumayan juga, tadinya aku berpikir kau sudah mati." Nada suaranya santai, tetapi ada ketegangan mematikan di balik kata-kata itu. Setiap langkah yang ia ambil di udara terasa seperti dentuman genang perang yang mendekat. Dewa Bintang yang sudah tidak bisa berbuat apa-apa lagi hanya bisa mengakui kemampuan Chusyu. Dia bilang, "Aku akui kau memang sangat kuat." Kata-kata itu terucap lirih, seperti angin yang kehilangan arah. Untuk sesaat, seluruh dunia terasa tenang, menyaksikan pengakuan langka dari seorang dewa kepada manusia yang menantang bintang. Akan tetapi, yang terjadi selanjutnya sungguh membuat Dewa Bintang sangat terkejut, karena Chusyu langsung mengeluarkan pedang kasar surgawi miliknya untuk menebas Dewa Bintang yang masih berada di dalam air. Cahaya pedang memecahkan kegelapan danau seperti kilatan petir surgawi, air bergejolak panas, dan suara tebasan itu seolah memotong keheningan malam, membangkitkan ketakutan yang merayap ke tulang Dewa Bintang. Tentu saja Dewa Bintang langsung terbang sebelum Chusyu menyerangnya. Dia bilang, "Apakah kau adalah seorang kultivator pedang juga?" Semburat bintang mengikuti gerakannya saat ia terangkat ke udara. Nada suaranya yang semula tenang kini sedikit bergetar, sebuah pengakuan kalau dia telah meremehkan lawannya. Chusyu menjawab pertanyaan itu sambil mencoba untuk menebasnya. Dia bilang, "Aku tidak pernah mengatakan kalau aku bukanlah seorang kultivator pedang." Dengan satu ayunan penuh percaya diri, pedangnya berkilau seperti matahari terbit, membawa aura ancaman yang menggetarkan ruang dan waktu. Tak lama kemudian, Lin Kuang yang tiba-tiba muncul di sana langsung bergabung ke medan pertempuran. Dia bilang, "Dewa Bintang, aku datang ke sini untuk membantumu." Kehadiran Lin Kuang memecah keheningan yang tegang itu. Angin malam berputar liar seolah menyambut sosoknya. Dua kekuatan besar kini berdiri berdampingan, membuat atmosfer medan pertempuran semakin mencekam. Melihat Lin Kuang yang datang ke sana, Chusyu pun berkata di dalam hatinya, apakah dia telah berhasil membunuh Kuxian dalam waktu sesingkat ini?
Sekejap keraguan melintas di wajah Chusyu, namun segera tergantikan oleh tatapan tanya penuh tekad. Detak jantung medan perang terasa makin keras, seolah Lui menahan napas menunggu langkah selanjutnya. Sekarang Chusyu dihadapan dengan dua musuh yang cukup kuat setelah bergabungnya Lin Kuang, dan Dewa Bintang pun berkata, "Raja Binatang Buas, untungnya kau datang tepat waktu. Manusia ini ternyata sangat kuat, bagaimana kalau kita bekerja sama terlebih dahulu untuk membunuhnya?" Kata-kata itu menggema di udara, seperti kesepakatan iblis yang baru saja terwujud. Sekutu yang tidak nyaman kini menyatukan kekuatan mereka, yang membuat langit di atas mereka tampak berputar, menandakan pertarungan yang akan mengguncang dunia. Dengan tubuh yang penuh luka akibat pertarungannya melawan Kusian, Lin Kuang pun menjawab, "Jangan khawatir, manusia kuat dari ras manusia. Aku tidak tahu mengapa Kusian mengorbankan penyihir itu dan bekerja sama dengannya, tapi setelah aku membunuh Kusian, aku tidak menemukan tablet batunya itu." Suara Lin Kuang terdengar serak, namun masih mengandung keangkuhan. Darah menetes dari lukanya, menandakan betapa sengitnya pertarungan sebelumnya, namun semangat membunuhnya sama sekali belum padam. Lin Kuang pun menatap ke arah Chusyu dengan tatapan yang tajam dan melanjutkan perkataannya, "Aku sudah memikirkannya berulang kali tetapi belum juga menemukan jawabannya. Sekarang aku ingin bertanya, apakah tablet batu milik Kusian ada padamu?" Tatapan Lin Kuang menembus kegelapan seperti pedang tak terlihat, membuat udara di sekitarnya terasa berat. Keheningan yang menggantung sebelum jawaban Chusyu terasa lebih mencekam daripada dentuman petir, dan begitulah layar cerita menutup, meninggalkan penonton dalam ketegangan yang tidak tertahankan. Tetapi sebelum Chusyu menjawab pertanyaan dari Lin Kuang, ceritanya pun bersambung. Dan begitulah pertarungan menegangkan ini berakhir untuk chapter 147. Dewa Bintang dan Lin Kuang bekerja sama, dan tablet batu Kusian menjadi kunci misteri selanjutnya. Apakah Chusyu bisa keluar dari situasi berbahaya ini? Jangan lewatkan kelanjutan kisahnya di chapter berikutnya. Jika kalian menikmati video ini, jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan kelanjutan kisah epik ini, dan sampai jumpa di chapter selanjutnya.